Lucunya kaum Sablang Monas Limin 212 menetapkan tanggal 2 Desember sebagai hari besar mereka, serta menjadikan Monas sebagai kiblatnya karena Monas akan menangis jika tidak dikunjungi oleh mereka. Sebelumnya Monas menangis karena biasa dibuat maulid, tapi tidak ada maulid sebelumnya kecuali tanggal 2 Desember 2016. Karena agama kita ini senantiasa mengingat hari-hari besar. Mengingat hari besar adalah motivasi terbaik. Saat ini kalau dia bisa berbicara, Monas menangis, ingin kita bersolawat di sana. Karena panitia telah berusaha bagaimana supaya reuni 212 ini, saya dapat kabar dari panitia, diusahakan untuk digelar di Monas sebagaimana tahun 2016. Tapi tidak berhasil. Monas bukan universitas, bukan kampus gitu. Mereka datang ke Monas cuma untuk demonstrasi dan itu pun cuma setengah hari, tapi reuninya tiap tahun. Berarti kalau kita datang reuni sama saja kita menjalankan perintah Allah, betul? Hari ini kita ingat-ingat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang Allah turunkan berkat tahun 2016 akan Allah turunkan kembali pada hari ini. Takbir. Takbir. Ini menangis Monas, mudah-mudahan yang akan datang bisa kembali ke Monas lagi, insyaallah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya. Walaupun kita tidak bisa menggelar di Monas ataupun di Istiqlal, tapi tidak kalah berkah kita bisa menggelar di tempat ini. Ketika diadakan di Monas, mereka semangat sekali untuk sholat Jumat di Monas gitu ya. Ketika diadakan di masjid, kok nggak mau sholat Jumat bareng? Atau mungkin udah capek gitu ya, udah capek beribadah, udahlah pulang. Monas oh Monas, sungguh malang nasibmu. Sudah wajahmu menjadi gersang karena pohon-pohon yang rindang ditebang oleh mantan gubernur keturunan imigran. Kini kau pun tak lagi bisa disembah oleh kaum Sablang Bani Kadrun beserta para majikan. Maka sangat pantas jika kini engkau dianggap sedang menangis oleh para Kadrun yang sedang kehilangan sesembahan tugu Monas tersayang. Begitulah kiranya ungkapan yang pantas untuk sedikit menyimpulkan orasi-orasi para Kadrun Yaman dalam acara reuni 212 yang digelar oleh para keturunan imigran beserta budak-budaknya. Dua hal yang ingin kita soroti tentang orasi para kadrun keturunan Yaman dalam acara kemarin, yaitu tentang tanggal 2 Desember yang mereka katakan sebagai hari besar umat Islam, dan tentang Monas yang seakan-akan menjadi tempat suci bagi mereka. Sehingga kita patut beranggapan bahwa Monas ini telah menjadi kiblat baru bagi kaum Sablang umat Monas Limin 212 tentang tanggal 2 Desember yang dikatakan sebagai hari besar umat Islam. Ini adalah jelas suatu penyesatan luar biasa yang dilakukan oleh kadrun Yaman menantu Rizik Syihab Muhammad Alatas. Kemarin kita mengira Hanif Al-Atos adalah menantu Rizik yang sudah sangat parah melebihi mertuanya, karena dia berani menganggap dirinya sebagai majikannya bangsa Indonesia di depan para budak-budaknya. Tapi ternyata menantu Rizik yang lain juga tidak kalah parah kelakuannya dari saudara iparnya, Muhammad Alatas, yang menjabat sebagai Ketua Umum FPI, dengan sangat kurang ajarnya berusaha menyesatkan umat Islam dengan menarasikan bahwa tanggal 2 Desember 2016 merupakan hari di mana Allah menurunkan rahmat secara besar-besaran. Pada hari tersebut bisa dikatakan sebagai harinya Allah, sehingga pada hari itu bisa dikatakan sebagai hari besarnya umat Islam. Ini adalah jelas sebuah penyesatan serta pembodohan luar biasa yang dilakukan oleh kadrun Yaman untuk membodohi para pengikutnya yang memang sangat bodoh, serta untuk membenarkan tindakan mereka yang setiap tahun merayakan serta memperingati keberhasilan mereka menunggangi agama untuk mengantarkan junjungannya berkuasa di Jakarta. Bagaimana mungkin acara sampah yang isinya menyimpang dari ajaran para ulama Ahlus Sunnah melakukan sholat Jumat yang tidak sesuai dengan ajaran syariat para ulama Ahlus Sunnah? Bisa-bisanya mereka katakan sebagai hari yang mulia, sehingga mereka wajib memperingatinya sebagai hari besar umat Islam. Kita tidak masalah jika hari itu mereka anggap sebagai hari besar kaum Monas Limin 212, tapi kita akan sangat mempermasalahkannya jika mereka menganggap hari itu sebagai hari besarnya umat Islam bangsa Indonesia. Kita yang berstatus sebagai umat Islam mayoritas di Indonesia sangat tidak sudi menganggap tanggal 2 Desember sebagai hari besarnya umat Islam.
Sadarlah kalian wahai para kadrun, kalian hanyalah kelompok Islam minoritas. Jumlah kalian hanyalah sujung kuku dari jumlah warga NU yang telah diakui oleh seluruh dunia sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Malulah kalian mengatasnamakan seluruh umat Islam karena kenyataannya kalian hanyalah kelompok kecil yang sangat-sangat tidak penting. Bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Semakin kesini jumlah kalian kaum monaslimin semakin kecil. Dan itu terbukti dari kapasitas Masjid Atin yang kapasitasnya hanya di angka belasan ribu saja. Jadi sadar dirilah, banyak umat Islam telah sadar dari sesatnya gerombolan kalian. Dan mayoritas umat Islam bangsa Indonesia tidak akan pernah sudi mengakui tanggal 2 Desember sebagai hari besar, apalagi menjadikan Monas sebagai kiblat barunya umat Islam. Dengan jumlah yang sesedikit ini, itu kan menunjukkan bahwa kelompok demonstran 212 di tahun 2016 lalu itu 99,99999% itu udah tobat gitu, udah nggak mau ikut-ikutan reuni lagi. Sadarlah sendiri Pak Rizik, harusnya Anda melihat tuh habaib-habaib yang sepuh, Quraisy Shihab, Habib Lutfi, banyaklah yang lainnya, mereka nggak seperti Anda. Tentunya semoga pendiri daripada masjid ini yaitu almarhum Haji Muhammad Soeharto dan istri almarhumah Ibu Tin Soeharto, saudara. Ini munafik Anda hanya apa ya, ingin membuat negeri ini terus gaduh. Cukuplah Anda berbicara sesuai dengan pengetahuan Anda aja lah, Pak Rizik. Anda ngajar aja pengajian di masjid-masjid, itu aja cukup. Nggak usah bicara Anda Indonesia secara makro gitu, nggak usah lah. Belum sampai ilmu Anda situ. Saat ini kalau dia bisa berbicara, Monas menangis. Ingin kita bersolawat di sana. Monas menangis. Monas pun menangis karena kaum Sableng yang selama ini menyembahnya tidak bisa lagi berkumpul di sana untuk memuliakan Tugu Monas. Akibat tak pernah diberikan izin oleh pemerintah untuk menggelar ritual di sana. Doa para kadrun Yaman yang berharap sangat di masa yang akan datang mereka bisa berkumpul kembali di Monas. Bisa kita artikan bahwa Tugu Monas yang selama ini menjadi ikon Indonesia memang sangat terlihat berusaha dikuasai atau berusaha diidentikan dengan gerombolan mereka. Sekilas hal itu memang nampak biasa saja dan kita anggap sebagai bahan lelucon bahwa kaum Sableng 212 kita sebut sebagai kaum monaslimin karena mereka selalu menginginkan Monas sebagai tempat berkumpulnya mereka. Tetapi di balik itu semua, pernahkah kita berpikir kenapa kaum Sableng monaslimin selalu berusaha berkumpul di Monas dalam setiap aksi di hari besar mereka? Dan pernahkah kita berpikir kenapa pemerintah dengan sekuat tenaga tidak membiarkan Monas terus dijadikan tempat berkumpulnya kadrun gerombolan sampah negara? Ada hal besar di balik itu semua. Seperti yang kita bilang tadi, Tugu Monas adalah ikonnya Indonesia. Dan dunia internasional melihat Indonesia sudah pasti melihat Tugu Monas karena Monas adalah simbolnya Jakarta yang menjadi ibu kota negara. Jadi bukan tanpa alasan kenapa para kadrun gerombolan sampah peradaban selalu berusaha memilih Monas sebagai tempat berkumpul mereka. Motif mereka jelas ingin mengidentikan Monas dengan gerombolan mereka. Dengan tujuan jika dunia internasional melihat Indonesia, maka dunia akan melihat kaum monaslimin sebagai pemilik Indonesia. Dan hal tersebut pasti sudah dibaca oleh pemerintah. Sehingga kita bisa melihat kenapa pemerintah kita tidak akan membiarkan Monas terus dijadikan oleh kaum Sableng umat monaslimin 212 sebagai tempat berkumpul mereka. Maka kita bangsa Indonesia harus dan wajib mendukung usaha pemerintah melawan mereka. Jika pemerintah berusaha tidak membiarkan Monas menjadi tempat berkumpul mereka, maka usaha kita adalah terus memframing negatif usaha mereka menguasai Monas. Dengan framing bahwa Tugu Monas adalah kiblat serta sembahan kaum Sableng umat monaslimin 212.